Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ceritanya gue lagi jalan-jalan ini dan dekat rumah aja. Karena ada beberapa komen yang nanya soal video terbaru dari Fabrizio Romano. Maka ini gue bikin konten sebentar tentang kabar terbaru dari Fabrizio Romano. Judulnya kalau tidak salah, Manchester United sedang dalam keadaan yang on fire ya. Artinya cukup banyak kabar atau berita ya, Manchester United on fire, here we go, itu judulnya. Ada banyak informasi di sana. Pastinya yang nomor satu adalah tentang Tyrell Malacia yang sudah here we go ke Manchester United. Hanya saja masih harus melakukan medical test yang ada kemungkinan akan dilakukan weekend ini. Harganya adalah 15 juta euro plus 2 juta add-on. Hari Jumat minggu lalu Feyenoord sudah mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyon di angka total ya, paket total itu 15 juta. Lalu hari Selasa minggu ini Manchester United ikut dalam perburuan dan langsung memberikan tawaran yang lebih baik daripada Olympique Lyon. Bahkan setelahnya Feyenoord ini setuju. Cuman pada saat itu sampai dengan here we go ya, keputusan masih di tangan Tyrell Malacia. Apakah sang pemain ini akan setuju untuk bergabung dengan Manchester United? Dan hari Jumat waktu Eropa akhirnya personal agreement itu disepakati oleh Tyrell Malacia. Kesepakatan antara kedua klub, antara Manchester United dan Feyenoord, sudah ditandatangani kabarnya. Hanya saja untuk personal pemain ya, masih menunggu medical test. Ini sih kalau menurut gue mungkin hanya formalitas, mudah-mudahan demikian. Yang dikabarkan kemungkinan akan terjadi di weekend ini. Lalu Fabrizio Romano juga memberikan update tentang Lisandro Martinez. Ternyata pemain ini juga diminati oleh Manchester United. Bukan hanya Manchester United tapi juga Arsenal. Tawaran sudah diajukan ke pihak Ajax Amsterdam, nilainya sekitar 40 juta euro. Tapi Ajax Amsterdam ingin lebih dari itu. Pemain ini tentu saja pemain Argentina. Kalau tidak salah kaki utamanya adalah kaki kiri ya, berposisi sebagai bek tengah, bisa sebagai bek kiri maupun juga gelandang bertahan. Pemain yang tentu saja sangat dikenali oleh manajer Manchester United saat ini, yaitu adalah Erik ten Hag. Nah, apakah faktor Erik ten Hag bisa membuat Lisandro Martinez untuk datang ke Old Trafford? Ini juga menarik. Fabrizio Romano juga mengungkapkan kalau Ajax Amsterdam hanya akan melepas salah satu dari Lisandro Martinez atau Jurriën Timber. Itu pun juga dengan angka yang cukup tinggi. Bahkan dikabarkan sebelumnya seperti tadi gue sebutkan ya, 40 juta itu ditolak oleh Ajax Amsterdam. Sekarang tinggal bagaimana Manchester United akan mengajukan tawaran. Kabarnya dari Fabrizio Romano, dari channelnya, proposal akan disiapkan. Tapi jangan lupa Arsenal juga berminat untuk mendatangkan Lisandro Martinez. Lalu di channel tersebut juga diberikan kabar soal Frenkie de Jong. Dikabarkan tidak betul kabar kalau Frenkie de Jong akan datang pada 30 Juni ataupun bahkan di weekend ini ya. Menurut Fabrizio Romano itu akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Kenapa? Karena rumitnya hal-hal yang dibicarakan oleh kedua belah pihak. 65 juta guaranteed fee itu tidak masalah, tapi bagaimana 20 juta add-ons untuk menyamai valuasi atau angka yang diingini oleh pihak Barcelona, yaitu adalah 85 juta. Disinggung oleh Fabrizio Romano seperti video sebelumnya, kalau add-onsnya itu ada di angka 2 sampai 3 juta mungkin itu lebih mudah, tidak complicated. Tapi karena ini 20 juta maka akan banyak sekali struktur dan juga poin-poin yang dibahas oleh kedua belah pihak. Setelah itu pihak Manchester United masih harus berdiskusi dengan pihak dari sang pemain Frenkie de Jong dan juga agennya, di mana gaji dari Frenkie de Jong ini kan juga tidak cukup tinggi. Fabrizio Romano mengatakan demikian, cukup tinggi, dan ini juga harus disepakati ya dari pihak Manchester United dan juga sang pemain. Jadi masih banyak hal yang harus dibahas, harus didiskusikan sebelum dicapai
kata sepakat. Oleh karena itulah kabar yang menyebutkan kalau Frenkie de Jong akan selesai weekend ini atau bahkan sebelum 30 Juni, Fabrizio Romano mengatakan itu hampir tidak mungkin atau bahkan tidak mungkin. Masih terus diproses. Gue harapkan sih sebelum Manchester United berangkat ke Asia Tenggara ya, ke Thailand untuk menjalani tour, Frenkie de Jong sudah bisa dirampungkan. Mudah-mudahan ya. Lalu tentu saja kabar terakhir yaitu tentang Christian Eriksen. Christian Eriksen menurut Fabrizio Romano diharapkan sebenarnya dalam minggu-minggu ini akan memberikan jawaban mengenai kemana dia akan berlabuh musim depan. Tentu saja Brentford masih berharap sang pemain memilih Brentford, artinya stay di Brentford. Manchester United sudah mengajukan penawaran ke agennya. Sekarang tinggal menunggu jawaban dari sang pemain. Dikabarkan juga sebenarnya ada beberapa klub yang juga mengajukan penawaran atau proposal ke pihak Christian Eriksen, tapi nampaknya pihak Brentford dan juga Manchester United ini merupakan dua pilihan teratas dari sang pemain untuk dipilih. Apakah Christian Eriksen akan menentukan pilihannya dalam hari-hari ke depan ini? Gua harapkan demikian, karena kalau tidak salah secara kontrak dia sudah selesai dengan Brentford. Sampai saat ini dia masih menunggu juga, dikabarkan oleh Fabrizio Romano beserta sang agen ya, bagaimana transfer atau kegiatan transfer, siapa-siapa saja yang akan didatangkan oleh Manchester United. Bisa jadi ini juga ada efek domino dari seorang Frenkie de Jong, itu bisa saja terjadi. Walaupun gue harapkan ya nggak usah nunggu Frenkie de Jong lah, karena Frenkie de Jong juga sedang dalam proses kan. Jadi ya mudah-mudahan Christian Eriksen bisa segera memberikan jawabannya dalam waktu dekat ini, dalam hari-hari ke depan ya, sehingga kita bisa tahu siapa pemain kedua yang akan mendarat di Old Trafford setelah pemain pertama tentu saja bek kiri Belanda asal Feyenoord Rotterdam, Tyrell Malacia. Kurang lebih demikian ya. Ini gue translate, gue rangkum dan gue kasih opini tentang kabar terbaru dari Fabrizio Romano seperti diminta oleh beberapa teman-teman di kolom komen. Seperti biasa gue ucapkan juga terima kasih komen-komennya. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya kalau suka video ini. Kalau suka dengan konten ini juga bisa kasih likes, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Gue ucapkan sehat-sehat selalu, selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa jaga prokes selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.